Telusuri sejarah singkat suku Mandailing dari Sumatera Utara, subetnis Batak yang mayoritas beragama Islam. Ya teman, suku Mandailing adalah kelompok etnis yang bermukim di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Mandailing Natal, disingkat menjadi Madinah. Ya, Mandailing adalah suku yang menjadi bagian dari subetnis Batak yang dikenal dengan orang-orang hebat. Namun suku Mandailing enggan disebut sebagai orang Batak. Ya, adapun sejarahnya bahwa suku Mandailing adalah kaum pedagang dan keberadaannya adalah hasil pengaruh etnis Minangkabau yang kental dengan ajaran agama Islam. Lalu bagaimana perjalanan sejarah suku Mandailing yang mayoritas beragama Islam ini? Apakah mereka Batak atau Minangkabau? Berikut penjelasannya. Asal nama Mandailing. Ya, dari catatan sejarah mengatakan bahwa suku Mandailing ada di bawah pengaruh kaum Padri dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hasil ini yang menjadikan suku ini erat dengan Islam, seperti halnya masyarakat Minangkabau yang menerapkan ajaran-ajaran agama tersebut di kehidupan sehari-hari. Mitosnya teman, nama suku Mandailing di Sumatera Barat ini berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu Mandehiliang yang memiliki arti ibu yang hilang. Dari ini terdapat fakta bahwa kedudukan seorang wanita terutama sosok ibu di Minangkabau benar-benar penting. Ya, hal ini karena masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, praktek sosial yang terbilang sangat langka di dunia yang didominasi oleh sistem patriarki. Patrilineal adalah sistem keturunan yang merujuk kepada wanita, bukanlah pria yang biasa dipakai di wilayah lain. Ya, kembali ke nama asal Mandailing. Terdapat goresan sejarah di mana nama Mandailing tercatat ke dalam kitab Negara Kretagama dari zaman Majapahit. Kitab tersebut ditulis pada tahun 1365 dan menyebutkan nama Mandailing. Di sana disebutkan bahwa nama itu adalah sebuah wilayah dalam cakupan Kerajaan Majapahit. Suku Mandailing erat dengan budaya Batak. Pemerintah Indonesia hingga akademisi dalam pengetahuan sejarah mengemukakan kalau suku Mandailing adalah subetnis dari Batak. Karakternya sebagai subetnis seperti Batak Angkola ini sudah pasti memiliki beberapa kemiripan dari budaya hingga kesenian. Nah teman, salah satunya yang menjadi sorotan yang paling dikenal adalah sistem marga dalam keluarga yang menjadi khasnya orang Batak. Di suku Mandailing terdapat nama-nama marga, Batubara, Dalimunte, Daulai, Nasution, Pasaribu, Lubis, Matondang, Sangkuti, Marbun, Harahap, Hutasuhut, Siregar, Hasibuan, Pohan dan Pane, dan Pulungan. Pengaruh suku Minangkabau yang membentuk suku Mandailing. Agama Islam sangat melekat dan terikat dalam masyarakat suku Mandailing. Bahkan mayoritas penduduknya mencapai hampir 99% memeluk agama tersebut. Sisanya, suku Mandailing menganut Kristen Protestan atau Katolik, seperti etnis Batak pada umumnya dikenal begitu. Ya, ternyata masuknya agama Islam ke Mandailing adalah pengaruh besar dari Raja Sumatera Barat atau Minangkabau. Ya, pada masa kedudukan raja tersebut, suku Minangkabau berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Sumatera dan Mandailing termasuk ke dalamnya. Meskipun tidak berhasil 100% menyebarkan agama Islam di masyarakat Batak Mandailing adalah bukti dari penyebaran agama tersebut di Sumatera Utara. Nah, teman, proses penyebaran Islam di Mandailing oleh masyarakat Minangkabau ini terjadi pada kurun waktu 4 tahun, yaitu dari 1816 hingga 1820. Agama Islam dalam badan suku Mandailing.
Ya, ajaran agama Islam begitu menyerap ke dalam badan masyarakat Mandailing hingga menjadi bagian kebudayaan dan tradisi suku ini. Contohnya teman, hal ini dapat dilihat dari berbagai upacara adat kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Sangat diwarnai oleh ajaran Islam. Dalam falsafah hidup orang Mandailing pun ada perkataan yang menyebutkan adat dan ibadah tidak dapat dipisahkan. Jadi teman, adat istiadat orang Mandailing berdasarkan dalihan Natolu. Sebelum adanya Islam dan masuk ke dalam tradisi, pelaksanaan upacara adat masih terasa kental sekali. Akan tetapi ketika ajaran Islam masuk dalam sosial dan budaya Mandailing, bentuk tradisi upacara masih dilakukan, namun disesuaikan dengan kaidah Islam. Persebaran suku Mandailing. Ya, jumlah populasi masyarakat Mandailing tercatat mencapai sekitar 1,5 juta orang. Bahkan totalnya bisa diperkirakan lebih dari angka tersebut. Lebih lanjut teman, ya, masyarakat suku Mandailing banyak bermukim di wilayah Tapanuli Selatan, seperti Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Sidempuan. Masih di Provinsi Sumatera Utara, ada di wilayah Labuhan Batu, Batubara, Asahan, Deli Serdang, hingga Medan. Kemudian di wilayah Sumatera Barat juga terdapat suku Mandailing. Mereka mayoritas bermukim di Pasaman, lalu di Riau, ada di Rokan Hulu. Selain itu teman, orang Mandailing juga melakukan perantauan dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Di luar Indonesia pun juga ada. Di Semenanjung Malaya, suku Mandailing dapat ditemukan bermukim di sana dengan jumlah yang signifikan yang sudah ada selama berabad-abad. Total angka keturunan suku Mandailing di Malaysia dapat mencapai ratusan ribu orang. Mereka banyak tinggal di wilayah Perak dan di Negeri Sembilan. Bahkan di beberapa wilayah perkampungan ada peranakan Mandailing yang menggunakan bahasanya sendiri. Selain bahasa teman, masyarakat Mandailing telah mempopulerkan tari tortor hingga ke musik gordang sambilan. Nah teman, itu tadi adalah menelusuri sejarah singkat suku Mandailing dari Sumatera Utara, subetnis Batak yang mayoritas beragama Islam. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.